Benarkah nama Raffi Ahmad masuk dalam bursa Pilkada Jawa Tengah dan akan dipasangkan dengan Wasekjen Partai Golkar Diko Ganinduto? Sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Selamat sore Bang Doli. Baik, Bang Doli selamat sore. Benarkah ini Golkar akan mengusung pasangan Diko Ganinduto dan juga Raffi Ahmad Bang dalam Jawa Tengah? Ya, sebenarnya kan kita sedang dalam proses tahapan keempat ya dalam proses seleksi kita di Partai Golkar. Kami sudah mempersiapkan ini sejak mulai dari satu tahun setengah yang lalu. Sudah melalui ada 3 kali tahapan. Sekarang kita sudah punya 1.203 nama seluruh Indonesia yang sedang kita kaji. Dan tahap sekarang ini sedang kita lakukan tahap survei ya, namanya survei pertama yaitu survei pemantapan penjaringan. Nah jadi dari tahapan ini sebenarnya walaupun kami sudah punya nama-nama ya di seluruh daerah, tapi juga tidak menutup kemungkinan munculnya nama-nama baru ketika nanti surveinya sudah kelihatan hasilnya gitu. Nah, baik, tapi kenapa khusus untuk Jawa Tengah memang nama saudara Diko kita sudah masukkan menjadi salah satu yang juga kita akan pertimbangkan menjadi calon gubernur. Nah, tapi kan tiba-tiba kemudian nama saudara Raffi juga muncul yang kemudian diisukan menjadi salah satu alternatif calon wakil gubernurnya saudara Diko. Nah, tentu dengan ya tadi beredarnya informasi foto-foto dan segala macam, ya ini kan juga nanti akan menjadi salah satu informasi penting buat kami, terutama kepada lembaga survei yang sekarang sudah kami minta untuk melakukan survei di Jawa Tengah. Ya, kalau kemudian nanti misalnya dalam survei itu nama saudara Raffi itu tiba-tiba muncul dan elektabilitasnya juga cukup baik. Ya. Terus kemudian kalau juga dibuat simulasi pasangan ini ternyata juga mempunyai efek elektabilitas yang bagus, ya mungkin akan menjadi salah satu pertimbangan kita nanti. Baik, artinya dikeluarkannya video-video ini artinya juga untuk mengetes pasar di Jawa Tengah ya Bang, apakah berhasil enggak ini pasangan ini? Dan dari survei Golkar sendiri seperti apa hasilnya? Belum, kan saya bilang tadi kita lagi sedang melakukan survei. Baik. Kita sedang melakukan survei. Nah, apa yang dilakukan oleh saudara Diko dan saudara Raffi ini kan ini inisiatif pribadi ya, berfoto bersama, terus kemudian menyampaikannya ke publik gitu. Nah, memang kami tidak melarang, tidak kemudian mengharuskan. Ya kan memang sekarang saatnya untuk melakukan sosialisasi. Ya, sosialisasi dengan cara apa itu tergantung kreativitas masing-masing si bakal calon ini. Nah, jadi ini masih dari inisiatif si bakal calon ya. Nah, tentu nanti kami akan mendapatkan informasi yang lengkap di akhir, dan ini kan masih waktunya masih panjang ya. Nanti pendaftarannya itu di akhir Agustus sampai di 2 mingguan bulan September, ya nanti masih panjang prosesnya, masih banyak sekali perkembangan nanti mungkin bisa kita lihat. Baik, artinya pengenalan Diko dengan Raffi Ahmad ini tidak diakomodir oleh Partai Golkar sendiri, artinya berjalan sendiri seperti itu ya, Bang Doli? Tadi seperti yang saya katakan, kami juga mempersilahkan ya masing-masing bakal calon dari kita ini untuk melakukan sosialisasi berdasarkan kreativitasnya masing-masing gitu. Jadi nggak perlu setiap melakukan langkah segala macam harus lapor kan. Ini kan masih sangat terbuka, jadi silakan saja. Baik, Raffi Ahmad kan ini tidak perlu dipertanyakan popularitasnya. Baik, Raffi Ahmad kan tidak perlu dipertanyakan popularitasnya di Indonesia karena memang sudah terkenal sejak dulu dan kini juga merambah ke dunia usaha. Nah, menurut Bang Doli sendiri apakah nantinya, jika nantinya keduanya ini dipasangkan, popularitas Raffi Ahmad ini bisa mendulang suara Golkar utamanya untuk menang di Jawa Tengah untuk sebagai gubernur dan wakil gubernur, mengalahkan Banteng yang Jawa Tengah ini dinilai sebagai kandang banteng, Bang Doli?
Ya, itu yang nanti akan kita uji, dan ujian pertamanya adalah dari elektabilitas ya. Karena kan kalau bicara tentang soal election ya di Indonesia ini kan pemilunya berbeda-beda. Ada 3 jenis pemilu kan, ada pileg, ada pilpres, ada pilkada gitu. Ini kan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Kita nggak bisa menyamakan misalnya pola atau strategi yang dilakukan yang kita lakukan di pilpres itu jiplak selama untuk di pilkada itu belum tentu bisa begitu. Nah sama juga nanti figur-figur ini mungkin bisa jadi di dalam lingkungan kerjanya seperti misalnya saudara Raffi ini sangat populer ya, influencer, youtuber, segala macam. Tapi kalau kita masukkan dalam survei politik, apakah memang itu linier? Nah, ini nanti akan kita lihat di surveinya. Kita belum tahu, kita belum bisa mengukur ya apakah popularitas seseorang itu akan di dunia, di tempat lingkungan kerjanya itu kemudian berkorelasi dengan keterpilihannya secara politik misalnya. Nah, ini nanti akan kita uji. Baik, kalau koalisi sendiri apakah untuk Jawa Tengah apakah juga sekaligus dibahas di sini oleh Bung Dito dan juga Raffi Ahmad, dan apakah sudah dilaporkan juga ke Partai Golkar? Belum, itu kan dua hal yang berbeda ya. Satu, sekarang saya katakan tadi, ini tahapan bagaimana si bakal calon ini meningkatkan ya popularitas dan elektabilitasnya gitu. Nah, nanti juga pada waktunya tentu akan kan gini, variabel untuk menghadapi pilkada ini kan satu soal ketokohan. Yang kedua adalah instrumen pendukung. Nah, salah satu instrumen pendukungnya itu adalah partai politik atau gabungan partai politik. Jadi kalau nanti kita lihat ada seseorang yang mempunyai elektabilitasnya cukup baik, ini yang nanti akan menjadi bahan diskusi kita pada partai-partai politik yang akan kita ajak untuk mendukung ya. Nah, kami di Koalisi Indonesia Maju sudah ada seperti kesepahaman ya, karena memang kita kemarin sinerginya cukup baik di Pilpres, maka kemudian untuk tahap awal nanti pasti akan kita bicarakan dulu dengan teman-teman yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju ya, apakah nanti kita sepakat misalnya kami mendorong calon A misalnya, apakah itu disepakati, dan kalau disepakati ya nanti kita tinggal cari kira-kira pasangannya siapa, atau kemudian kalau misalnya nanti ada yang lebih baik usulan dari partai yang lain, nah itu akan menjadi diskusi kita, mana yang akhirnya nanti akan kita putuskan apakah kita bisa terus bersama-sama seperti di Pilpres, atau mungkin juga kita sepakati dalam pilkada di daerah tertentu kita bisa jadi berbeda karena memang tidak ketemu terhadap pasangan calon yang akan kita usung nanti masing-masing. Baik. Kami akan nantikan seperti apa keputusan dari Partai Golkar, terutama untuk pencalonan gubernur dan wakil gubernur di Jawa Tengah. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bang Ahmad Doli Kurnia, telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Sehat selalu, Bang Doli. Sama-sama. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Di hari kedua